Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perancangan perundang-undangan bersama saya, Yayu Windari. Untuk pertemuan pertama ini, saya mohon maaf tidak bisa melakukan video conference langsung bersama kalian karena ada kegiatan yang harus saya lakukan di kampus. Untuk pertama kali ini, seperti biasa, kontrak perkuliahan sebagaimana kalian tahu, batas keterlambatan 10 menit untuk bergabung di video conference. Toleransi tidak hadir adalah 3 kali. Jadi tidak ada kehadiran yang keempat ya. Kalau 4 kali tidak hadir, maka tidak boleh mengikuti UAS. Kemudian yang ketiga, aturan berpakaian ketika kita kuliah video conference itu tidak boleh menggunakan kaos, menggunakan pakaian yang rapi. Untuk perempuan nggak boleh pakai mukena ya, jadi kelihatan jilbabnya fair gitu, jangan asal-asalan. Kemudian boleh makan dan minum ringan selama proses perkuliahan, santai aja. Dan pembagian rasio untuk nilai 30, 30, 40, 30 untuk tugas, 30 untuk UTS, dan 40 untuk UAS. UASnya seperti apa masih dipikirkan. Oke, sekarang masuk ke materi untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah perancangan perundang-undangan. Yang mau saya bahas adalah peristilahan dulu. Jadi perancangan perundang-undangan, legal drafting, legislative drafting, itu awalnya nama cabang ilmu ini adalah ilmu perundang-undangan. Jadi awal mula ilmu perundang-undangan ini munculnya di Eropa Barat, terutama negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utamanya juga tokoh-tokoh di negara Barat, di negara Jerman ya, seperti Peter Noll, Jordan Rodick, Burkhard Krems, dan lain-lain. Di Indonesia ada Hamid S. Atamimi yang pada tahun 1989 menginisiasi adanya masuknya ilmu perundang-undangan di kurikulum Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah. Nah, di zaman saya ilmu perundang-undangan ini belum ada ya, zaman saya kuliah S1. Sekarang sudah umum, semua Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah itu memasukkan legal drafting, legislative drafting, perancangan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan di dalam kurikulumnya. Nah, istilah karena dia awalnya diinisiasi di negara-negara Jerman, di negara-negara Eropa Barat, jadi istilahnya menggunakan istilah bahasa Jerman, Gesetzgebungswissenschaft. Saya nggak tahu pronounce-nya yang benar bagaimana. Tapi kalau diartikan cabang ilmu ini pertama kali adalah namanya ilmu perundang-undangan. Saya pribadi sendiri lebih senang menamai mata kuliah ini legislative drafting. Alasannya kenapa? Nah, alasannya karena, saya ke slide yang ini dulu. Alasannya karena kalau kita menggunakan istilah legal drafting dalam mata kuliah ini, yang mau kita drafting itu legal yang mana? Legal kan artinya hukum. Nah, hukum yang mana yang mau kita drafting? Hukum itu apakah hukum alam? Apakah hukum adat? Apakah hukum kebiasaan? Atau hukum perundang-undangan? Sementara peraturan perundang-undangan ada banyak jenisnya. Ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, undang-undang, perpu, PP, perpres, perda. Yang mana yang mau kita draftingkan, perundang-undangan yang mana? Nah, pada mata kuliah ini yang mau kita draftingkan adalah undang-undang. Yang mau kita pelajari bagaimana perancangannya adalah undang-undang. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan, tentu saja karena SKS-nya nggak akan cukup, waktunya nggak akan cukup. Jadi di dalam mata kuliah perancangan perundang-undangan ini yang mau kita bahas adalah undang-undang. Makanya tadi saya bilang saya lebih setuju kalau mata kuliah ini namanya legislative drafting. Dia lebih mengarah dan lebih mengacu kepada undang-undang. Nah, selanjutnya dalam pertemuan pertama ini ada beberapa poin yang mempengaruhi ilmu perundang-undangan. Di antaranya yang pertama, perbedaan peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Saya pikir tadi kalian sudah tahu. Ini saya tunjukkan bedanya, yang sebelah kiri peraturan perundang-undangan, yang sebelah kanan adalah undang-undang. Jelas ya?
Kalau undang-undang ya undang-undang. Sementara peraturan perundang-undangan itu salah satu diantaranya adalah undang-undang gitu. Jadi pasti udah ngerti lah bedanya peraturan perundang-undangan dan undang-undang. Kedua, aspek yang juga mempengaruhi ilmu perundang-undangan adalah teori positivisme hukum oleh John Austin dan Hans Kelsen. Ketiga, metode kodifikasi menjadi metode modifikasi. Yang keempat, penggunaan metode normatif yuridis dan sosiologis empirik. Kemudian yang kelima, pengaruh sistem hukum dan sistem pemerintahan suatu negara. Nah, beda peraturan perundang-undangan dan undang-undang tadi sudah masuk ke teori positivisme hukum. Bapak teori positivisme hukum ini atau ahli hukum yang menginisiasi teori positivisme hukum pertama kali adalah John Austin. John Austin menyebutkan bahwa yang dimaksud hukum itu terdiri dari penguasa, adanya command, suatu perintah, kemudian adanya duty, dan ada yang sanksi bagi mereka yang tidak mentaati. Artinya bisa kita lihat, menurut John Austin ini, bahwa yang dimaksud dengan hukum itu adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang di dalam peraturan itu mengandung sanksi bagi yang tidak menaati peraturannya. John Austin itu menganggap bahwa hukum itu ya peraturan perundang-undangan, hukum itu ya undang-undang, hukum itu ya peraturan. Di luar daripada peraturan perundang-undangan bukan hukum, tidak boleh disebut hukum. Jadi John Austin ini adalah orang yang sangat kaku aliran hukumnya, di mana tidak bisa dijadikan tidak bisa dinamakan hukum, tidak bisa dijadikan sumber hukum kalau dia bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen selanjutnya juga hampir sama menganut teori positivisme hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Dalam konsep hukum murninya Hans Kelsen, dia menganggap bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bersifat non-hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya. Jadi Hans Kelsen menindaklanjuti pemikiran positivismenya John Austin. Kalau John Austin menganggap yang dimaksud hukum itu adalah peraturan perundang-undangan, lebih lanjut, Hans Kelsen menguatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang bersih dari anasir-anasir seperti kultur, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Jadi sebuah peraturan perundang-undangan itu harus murni norma hukum, tidak boleh dicampur dengan norma-norma dan anasir-anasir yang lainnya. Jadi Hans Kelsen dan John Austin ini dikenal sangat kaku. Teori positivisme hukum sendiri memang dikenal kaku dan sekarang sudah tidak begitu digunakan ya, hanya diketahui dan dipelajari sebagai teori. Oke, jelas ya teori positivisme hukum. Yang selanjutnya adalah kodifikasi dan modifikasi. Kenapa kodifikasi dan modifikasi ini mempengaruhi ilmu perundang-undangan? Karena dulu peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk kodifikasi, untuk menjawab respon fenomena sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, sekarang era pandemi. Dibuatlah peraturan perundang-undangan yang menjawab tantangan di era pandemi COVID-19 ini. Pemberlakuan PSBB misalnya, kewajiban penggunaan masker, penyediaan hand sanitizer, termogan, dan lain-lain. Nah, berarti peraturan perundang-undangan tentang PSBB itu adalah peraturan perundang-undangan kodifikasi karena dia menjawab fenomena sosial yang ada di masyarakat. Artinya, fenomena sosialnya duluan, baru peraturan perundang-undangannya mengikuti di belakang. Tetapi pada era modern ini, dan sejalan dengan pendapatnya Rusku Found yang mengemukakan slogan Law as a Social Engineering, mengemukakan bahwa hukum itu nggak bisa ada di belakang fenomena sosial. Hukum itu justru merubah dan menggerakkan masyarakat, membentuk sebuah fenomena sosial yang di masyarakat. Harusnya hukumnya duluan, baru fenomena sosialnya yang mengikuti gitu. Sehingga sekarang di era negara modern, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
sebuah lembaga yang berwenang itu selain menjawab dari fenomena sosial yang ada di masyarakat, juga peraturan-peraturan di dalamnya itu membentuk dan mengarahkan masyarakat ke tujuan tertentu. Misalnya undang-undang ekonomi kreatif gitu. Undang-undang ekonomi kreatif itu menjawab tantangan globalisasi, fenomena sosial berupa era globalisasi, tetapi undang-undang ekonomi kreatif juga mengarahkan dan menstimulus investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat UMKM di masyarakat. Jadi, menjawab respon, peraturan perundang-undangan itu digunakan untuk merespon fenomena sosial sekaligus untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang dimau. Undang-undang Cipta Kerja juga kayak gitu. Undang-undang Cipta Kerja merespon era globalisasi, tetapi Undang-undang Cipta Kerja juga digadang-gadang dibuat untuk menstimulus iklim investasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi undang-undang itu digunakan oleh pemerintah, oleh negara untuk mencapai tujuan negara gitu ya. Jadi hukum tidak boleh lagi ketinggalan dari fenomena sosial. Hukum justru harus membentuk fenomena sosial yang ada di masyarakat. Makanya law as a social engineering. Selanjutnya, hal yang berhubungan dengan ilmu perundang-undangan adalah metode normatif yuridis dan sosiologis empirik. Banyak banget tuh ya. Oke. Nah, metode normatif yuridis ini metode yang seperti apa? Dalam membuat peraturan perundang-undangan, kita perlu memperhatikan dua metode ini. Metode normatif yuridis ini adalah di mana ketika kita membuat peraturan perundang-undangan, kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya kita mau buat undang-undang, maka kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu TAP MPR dan Undang-Undang Dasar. Jangan sampai undang-undang yang mau kita buat itu isinya nanti ada yang bertentangan dengan konstitusi. Kita juga selain memperhatikan perundang-undangan yang ada di atas, kita harus memperhatikan undang-undang lain yang selevel. Kita mau bikin undang-undang Cipta Kerja, maka isi undang-undang Cipta Kerja jangan bertentangan dengan undang-undang yang lain gitu. Karena ada asas lex superiori derogat legi inferiori. Jadi itu adalah metode normatif yuridis itu sangat penting kita perhatikan ketika kita membuat suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah metode sosiologis empirik. Dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, ambillah contoh kita membuat undang-undang. Kita selain memperhatikan peraturan yang lebih tinggi di atas undang-undang, kita juga harus memperhatikan subsistem-subsistem yang ada di dalam masyarakat. Kita mau bikin aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Indonesia, maka kita harus memperhatikan budaya yang ada di Indonesia. Ini berarti tidak sejalannya dengan teori positivismenya Hans Kelsen, di mana hukum itu tidak harus bersih dari anasir-anasir lain seperti ekonomi, budaya, dan lain-lain. Justru sekarang, untuk membentuk sebuah hukum yang hidup dan sebuah hukum yang bagus, kita harus memperhatikan anasir-anasir yang ada di masyarakat itu. Kita harus memperhatikan budaya yang ada di masyarakat, norma-norma sosial, norma-norma adat yang ada di masyarakat, agar hukum kita itu menjadi lebih hidup dan lebih sempurna. Oke. Jadi sosiologis empirik itu adalah memperhatikan subsistem-subsistem yang ada di masyarakat agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan yang kita susun itu lebih mencerminkan keadaan yang ada di masyarakat gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir. Hal yang mempengaruhi ilmu perundang-undangan jelas sistem hukum suatu negara dan sistem pemerintahan suatu negara. Ada banyak sistem hukum sebenarnya yang diperkenalkan oleh para ahli hukum, tapi yang umum kita ketahui ada dua, common law dan civil law. Di negara common law tentu saja sebagaimana kalian tahu, jurisprudensi itu lebih diutamakan dibandingkan dengan undang-undang. Bukan berarti undang-undang tidak penting, tetapi karena adanya doktrin stare decisis di mana hakim harus mengambil keputusan pada suatu perkara yang sama itu dengan putusan yang sama dengan hakim sebelumnya, maka hakim-hakim dalam membuat keputusan itu sangat mempertimbangkan dan harus mempertimbangkan putusan-putusan hakim sebelumnya pada kasus yang sama atau serupa.
dibandingkan dengan lebih berpatokan kepada undang-undang. Adanya doktrin stare decisis di negara common law ini membuat undang-undang itu punya peran yang tidak terlalu bukan peran ya, mempunyai kedudukan yang tidak istimewa banget gitu. Mempunyai kedudukan yang penting tetapi tidak penting-penting banget dibandingkan dengan kedudukan undang-undang di negara civil law. Karena di negara civil law itu, undang-undang merupakan sumber hukum yang dijunjung tinggi, merupakan bahan hukum yang sangat diindahkan oleh hakim. Hakim di negara sipil law itu banyak yang menganggap sebagai corongnya undang-undang semata gitu. Karena improvisasi hakim itu tergantung dari apa yang tertera di dalam undang-undangnya. Nah, tentu saja kedudukan undang-undang di negara common law yang lebih mementingkan jurisprudensi dengan undang-undang di negara sipil law yang lebih mengutamakan undang-undang, yang lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan berbeda ya. Maka dari itu ilmu perundang-undangan di negara common law dan ilmu perundang-undangan di negara sipil law jelas sedikit berbeda. Ada lagi yang mempengaruhi yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada presidensial, ada parlemental, ada campuran. Kenapa sistem pemerintahan mempengaruhi ilmu perundang-undangan? Jelas ya, sistem pemerintahan di negara parlementer di mana eksekutifnya terdiri dari raja dan perdana menteri atau ada perdana menteri, ada presidennya, maka kewenangan pembuat peraturan perundang-undangannya juga ada di tangan lembaga yang berbeda, sehingga ilmu perundang-undangannya jelas berbeda gitu. Di Indonesia sendiri contohnya, negara dengan sistem pemerintahan presidensil, kekuasaan membuat undang-undang itu ada di tangan Presiden, DPR, dan DPD. Presiden adalah satu-satunya lembaga eksekutif. Dia kepala negara dan juga kepala pemerintahan di Indonesia dan di negara dengan sistem presidensil umumnya. Sehingga ilmu perundang-undangannya perlu memperhatikan lembaga kepresidenan sebagai bagian dari pembuat undang-undang. Jadi jelas ya, ilmu perundang-undangan tentu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara itu. Untuk pertemuan pertama, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilayangkan di grup WA. Saya akan mencoba menjawab. Setidaknya poin-poin inilah, yang 5 poin inilah yang mempengaruhi ilmu perundang-undangan. Kita tadi sudah membahas tentang istilah, bahwa ada istilah legislative drafting, legal drafting, science of sociology, legislation, dan dalam bahasa Jermannya juga Gesetzgebungswissenschaft. Saya lebih setuju kalau namanya adalah legislative drafting, meskipun legal drafting juga it's okay. Nah, dan di dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan ini yang mau kita bahas, bukan semua ilmu perundang-undangan, bukan semua peraturan perundang-undangan, tetapi hanya undang-undang saja. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana perancangan undang-undang, bagaimana bahasa yang digunakan dalam undang-undang, bagaimana proses perumusan rancangan undang-undangnya dan lain-lain. Jadi kita tidak membahas bagaimana pengusulan PP, bagaimana pembahasan PP, bagaimana pengesahan PP, enggak. Kita bahasnya undang-undang saja. Kira-kira begitu untuk pertemuan pertama. Saya mohon maaf belum bisa tatap muka melalui video conference dengan kalian. Saya akhiri video ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.